Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pagi ini saya mencoba menjadi moderator ya kakak-kakak, mohon izin. Sekali lagi terima kasih Kang Zaki untuk kesempatannya. Mohon disiapkan ya kakak-kakak kalau ada pertanyaan. Jadi hari ini, pagi ini di acara Friday Talk, Partner Channel Management, PCM, kita akan sedikit mengupas tuntas terkait dengan seputar saham gitu ya. Nah, sebelumnya selamat bergabung untuk kakak-kakak senior leaders. Tadi ada Bu Idang gitu ya. Mungkin ada yang lain lah ya. Nanti sepertinya ini sesi Friday Talk ini kita akan tamunya atau pesertanya akan ada di luar PCM juga kayaknya gitu ya. Selamat datang buat kakak-kakak semua yang sudah hadir, yang sudah join. Oke, sebelumnya perkenalkan yang belum kenal dengan saya. Saya Dani Siswantoro, sangat antusias untuk memandu acara pagi hari ini gitu ya. Apalagi seputar saham dan hari ini kayaknya gajian nih kayaknya. Monggo kalau misalkan ada pertanyaan baik yang seputar ya persiapan untuk pensiun gitu ya, kemudian untuk ya investasi kita untuk menyisihkan beberapa persen gitu ya yang ada di gaji kita hari ini, bisa nanti nanya-nanya oleh narasumber kita. Oke, sekilas gitu ya, mungkin kita akan sekilas untuk profil kakak kita atau narasumber kita hari ini, pagi hari ini, yaitu beliau itu sudah lama bekerja di Telkomsel selama 17 tahun ya. Kemudian udah melalang buana dan di Kalimantan ya, di MCD regional Kalimantan, kemudian di pricing area 4, prepaid, kemudian di bagian prepaid prime segmen gitu ya, dan yang posisi terakhir saat ini itu di postpaid GTM. Nah, beliau ini sudah lama kenal saham, kayaknya sekitar 13 tahun gitu ya teman-teman. Jadi nanti bisa juga menanyakan kok bisa nyemplung ke saham gitu ya. Kemudian ternyata beliau ini bukan dari background orang saham gitu ya. Dan ternyata beliau ini juga otodidak belajar saham gitu ya. Dan investasi pertamanya katanya nih itu sampai 25 juta dan saat ini investasinya itu luar biasa, itu udah sampai 1 miliar lebih. Wah, keren banget gitu ya. Nah, nanti monggo ya kalau misalkan mau nanya-nanya kok kalau ngomongin saham kan kita ngomongin soal gimana sih masuknya, entry-nya gitu ya. Terus ini bakalan cuan atau enggak gitu ya, bakalan sahamnya bakalan bagus atau enggak gitu ya. Nanti monggo bisa disiapkan pertanyaannya. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memulai dengan doa gitu, doa dulu gitu ya. Doa saya sampaikan dan dengan agama Islam gitu ya. Doa dimulai. Amin. Tanpa berlama-lama mungkin kita sambut juga langsung, ini dia narasumber kita Kakak Helmi Tholib dari dengan tema Scale Up Your World Through Stock Market, atau dalam artinya apa ya Mas Helmi ya. Langsung ya, waktu dan tempat dipersilakan Mas Helmi, silakan. Ya, ya, makasih Mas Danis. Teman-teman PCM, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas undangannya. Sebelumnya saya sapa dulu senior leader di PCM, ada Kak Cumi, ada
Pak Hendro, Bu Idang, Pak Muji, Mbak Yana, mungkin nanti Pak Joni, Pak Dodo, ya, dan Mas Beni, serta senior-senior saya di PCM dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Ya, pada kesempatan ini saya mewakili guru saya, Pak Eko, yang mengamanahkan ke saya untuk sedikit sharing ilmu tentang saham kepada teman-teman PCM. Gitu. Jadi kalau tadi Mas Denis bilang saya udah nyemplung dari 2008, terus siapa yang menjerumuskan? Ya Pak Eko gitu. Wes, Pak Eko, boleh bisa, ditayangkan Pak Eko? bisa aja itu Pak Helmi. Pak Eko berarti suhunya nih, suhu besarnya ya. Korbannya Pak Eko banyak. Jadi kita mulai, biasanya kan kalau di sales ada budaya pantun ya, saya mulai ya. Ke pasar membeli bayam, dimasak untuk makan sahur. Cakep. Ayo kita belajar saham agar tua semakin makmur. Amin. Keren. Jadi kalau tema yang saya pilih, scale up your wealth. Ya, kenapa scale up your wealth? Ya, karena teman-teman PCM itu sebenarnya pada dasarnya sudah kaya gitu, sudah punya aset gitu. Nah, sekarang gimana caranya untuk ningkatin asetnya gitu. Nah, di sesi ini kita akan sharing tentang itu. Nah, ini ada suatu kutipan menarik dari Bu Sri Mulyani. Jadi di negara maju orang itu kerjanya biasa saja, tapi asetnya yang bekerja keras. Ya, sementara di Indonesia sebaliknya, asetnya tidur, sementara orangnya bekerja keras. Jadi orang Indonesia tuh terlalu banyak bekerja keras, tapi hasilnya biasa aja. Gitu. Orang di negara maju mereka nyantai aja, banyak libur, tapi kenapa bisa begitu ya? Karena asetnya bekerja keras, kurang lebih begitu. Nah, saya rasa teman-teman sebenarnya sudah mengenal investasi ya, dan bahkan mungkin udah punya instrumen investasi ya. Ada yang mungkin senang main tanah, beli rumah, apartemen, atau punya usaha. Ini sifatnya non liquid ya, tapi barangnya kelihatan gitu kan. Nah, lalu ada aset-aset yang sifatnya tidak kelihatan tapi sangat liquid. Misalnya ya kalau emas mungkin masih kelihatan ya, tapi ada surat berharga seperti obligasi, reksadana, deposito. Nah, lalu saham adalah salah satunya. Jadi saham ini sebenarnya hanya salah satu dari sekian banyak investasi, gitu, instrumen investasi. Gitu. Jadi kita bisa mengcombine yang sudah kita lakukan saat ini dengan saham, atau mungkin kalau mau lebih agresif ya dengan saham aja gitu. Itu semuanya pilihan, tergantung kenyamanan masing-masing. Ya, nah, lalu, Mas Helmi, punten, ya, kayaknya sebelum di-share itunya, presentasinya kayaknya belum kelihatan. belum kelihatan ya? Iya, mohon maaf. Sudah kok, sudah. Udah ya? Udah, Mas. Saya berarti yang belum kelihatan. Udah, Cak. Ya, lanjut Monggo Mas, monggo. Terusin, Ini laptopnya. Lanjut Mas. Ya, soalnya di device saya yang lain juga kelihatan. Oh iya, siap. Ya, Mangga. Ya, kita bisa lihat dalam 10 tahun, rentang 10 tahun, itu return investasi tiap instrumen tadi, tabungan itu bahkan bisa dikatakan kalah ya daripada biaya administrasi. Gitu. Deposito hanya menghasilkan rata-rata 3,77%. Emas, walaupun setahun yang lalu emas kan booming tuh, naik dari 500.000 jadi 1 juta. Tapi pada kenyataannya dalam rentang waktu 10 tahun, emas itu cuma tumbuh rata-rata 5,39% setahun. Lalu ada obligasi 7,34% setahun. Nah, saham, ini saya ambil contoh saham Telkom ya. Saham Telkom antara 2011 sampai 2021 ditambah dengan dividen-dividennya itu menghasilkan return 12,38% setiap tahun. Ya, jadi bayangin misalnya teman-teman punya duit 100 juta di tahun 2011, tiap tahun nambah 12 juta, 13 juta dan seterusnya gitu. Karena ada compounding di dalamnya. Nah, lalu sebenarnya kita tuh sering kan belanja ya, beli Indomie, beli kartu perdana, beli Starbucks, beli peralatan mandi, bahkan sampai mobil gitu. Nah, tapi
kita di balik produk yang kita beli itu ada perusahaan-perusahaan yang memiliki produk tersebut, dan kita sebenarnya bisa juga memiliki perusahaan tersebut gitu. Nah, saham adalah salah satu cara untuk memiliki perusahaan tersebut gitu. Nah, ini salah satu contoh bedanya belanja sama investasi. Jika di tahun 2001 kita punya duit $399, kita mendapatkan iPod baru gitu. Nah, tapi seandainya saat itu kita membeli saham Apple, kita mendapatkan 1.425 lembar saham Apple. Nah, apa yang terjadi saat ini? Ya, kita akan iPod kita itu udah usang, ya nilainya mungkin tinggal $50. Tapi saham Apple yang kita punya itu nilainya udah naik 558 kali lipat. Kita memiliki 223.283 dolar. Itu udah banyak banget gitu ya, miliaran. Nah, lalu akhir-akhir ini kan saham viral banget ya. Ada apa sih dengan saham itu? Nah, sempat viral ada yang memberikan mahar berupa saham. Jadi teman-teman yang masih jomblo kalau pengen menikah, apa ya yang bisa dijadikan mahar? Nah, ini salah satu contoh nih, saham bisa dijadikan mahar. Jadi si Ardia ini memberikan mahar pernikahan kepada pasangannya Nanda berupa saham MDKA, jadi Merdeka Cooper Gold. Jadi perusahaan tambang emas senilai 305 lot ya, dan ditambah 21 gram logam mulia. Nah, lalu kita lihat berapa sih nilai maharnya. Jika dia menikah pada bulan Mei, 28 Mei, maka dia harus mengeluarkan 79 juta untuk memberikan 305 lot saham MDKA itu. Nah, kira-kira nih teman-teman milenial atau Gen Z, bisa nggak sih saya baru bekerja bisa memberikan mahar 79,3 juta gitu. Nah, katakanlah dia adalah anak GPTP nih misalnya nih. Tahun 2017 setiap bulan dia mengalokasikan 1 juta rupiah. Terus sampai Mei 2021 ya. Nah, terkumpul 53 juta, kurang lebih 50 juta 153, dan dia mendapatkan total 702 lot saham MDKA. Ya. Lalu, setelah berapa nilai asetnya itu? Nah, ternyata dari 50 juta itu menjadi 182,5 juta. Ya. Dengan modal hanya 50 juta. Tentunya ini sesuatu yang achievable buat teman-teman milenial. Nah, dan bahkan setelah diberikan mahar, ya, dia masih bisa menyimpan 103 juta. Ya, ya, itu modal yang menarik untuk pasangan yang baru menikah. Lalu kemudian ada kisah Raditya Dika, ya, menghadiahkan putrinya 6 lot saham snack dan 5 lot saham es krim ya sebagai hadiah ulang tahun kedua, dan Raditya Dika berharap anaknya bisa menikmati ini pada ulang tahunnya yang ke-17, artinya 15 tahun lagi. Nah, ini kita berandai-andai nih, kita flashback mundur. Seandainya 15 tahun yang lalu ayah kita memberikan kado saham senilai 1 juta, maka nilainya hari ini menjadi berapa? Tapi seandainya diberikan berupa uang dan kita masukin ke deposito, hari ini nilainya menjadi 2 juta ya. Nah, jika ayah kita memberikan saham ya, bahkan jika diberikan saham Unilever nih yang saat ini lagi turun, itu aja sudah menjadi 4,4 juta. Bahkan mungkin setahun yang lalu nilainya 8 juta gitu. Nah, bahkan jika karena orang tua kita terpapar iklan Sogut, bakso Sogut, lalu diberikan saham Java, itu menjadi 41 juta. Atau temannya Java, Caron Popan, itu bisa jadi 217 juta rupiah. Ya. Nah, inilah yang ekspektasi seandainya anaknya Raditya Dika pada 15 tahun yang akan datang, kira-kira dia akan mendapatkan cuan berapa?
kurang lebih seperti itu. Nah, lalu Ya, oke, Mas Helmi, punten. ya silakan. Ya, mungkin sebelum kita lanjut ini FYI aja gitu ya. Jadi sebelum apa namanya acara ini dimulai, kita kan kemarin melakukan kuesioner gitu ya, Mas Helmi ya. Jadi ternyata nih dari apa namanya 70-an orang di PCM gitu ya. Ternyata ini cuman 25% nih Mas yang sudah ngerti dengan saham nih ternyata. Ini fun fact-nya gitu kan ya. Jadi sekitar ya baru ya belum apa namanya nggak nyampe 50 orang nih, 50 orangan sekian lah ya yang belum tahu Ya. soal saham nih Mas Helmi gitu ya. Nah, menurut Mas Helmi nih gitu ya, gimana sih caranya Mas Helmi untuk memulai investasi dulu gitu? Maksudnya kan stepping-nya itu kan ada itu gitu ya. Yang Ya. pertama apakah ketika kita punya uang langsung nih masuk ke saham gitu ya. Gue punya Ya. uang nih misalkan hari ini gajian gitu kan ya. Hmm. Gue kayaknya semua gaji gue all in aja ke saham BBCA gitu atau ke saham BBRI yang blue chip. Ya. Nah, itu ada nggak sih Mas? Maksudnya apa namanya tipsnya, Tips maksudnya dan secara trik ya. psikologi gitu Ya. ya. Kadang kan orang pengen wah tertarik ya tadi ya udah disebutnya ya Ya. dari 1 juta tiba-tiba langsung 200 juta. Ya. Siapa yang nggak mau gitu ya Mas Helmi gitu kan? Ya. Ya. Jadi itu tadi yang tadi itu adalah teaser ya. Kalau pengen seperti yang tadi, nah caranya adalah ini nih. Jadi sebelumnya kita karena banyak yang belum tahu saham itu apa. Jadi saham itu bukti kepemilikan kita atas perusahaan ya, di mana kita bisa klaim penghasilan dan kekayaan perusahaan itu. Contoh paling gampang saham adalah teman-teman adalah anggota Kisel ya. Teman-teman membayar setoran apa namanya iuran yang itu merupakan bukti kepemilikan bahwa teman-teman memiliki Kisel. Lalu apa bukti lainnya? Tiap tahun kita mendapatkan SHU gitu. SHU itu sama dengan dividen kalau di saham. Jadi sebenarnya teman-teman tanpa disadari sudah pernah membeli saham gitu. Nah, lalu ini sebelum kita bicara saham, kita analogi dulu nih, pasar modal itu apa sih? Kenapa ada pasar yang seperti ini? Jadi kalau pada misalnya nih kita masuk mall ya, mall di dalam mall itu banyak tenan-tenan, kemudian tenan-tenan itu menjual barang dan kita sebagai pembelinya. Nah, di saham ini mallnya adalah Bursa Efek Indonesia. Lalu tenan-tenan itu adalah sekuritas. Lalu barang yang mau kita beli adalah saham tadi, saham dari emiten perusahaan TBK. Nah, posisi kita di sini adalah sebagai investor. Nah, lalu kenapa sih perusahaan-perusahaan itu menjual sahamnya? Ya, jadi pada cara perusahaan untuk mendapatkan modal itu bisa dengan minjam uang ke bank, ya, kemudian menerbitkan obligasi, lalu salah satunya adalah melempar saham ke publik. Nah, contoh yang dilakukan oleh si Bukalapak ini, dia berhasil mendapatkan dana publik 22 triliun, ya, which is angka itu nggak mungkin dia peroleh jika dia mengajukan pinjaman ke bank, ya. Nah, itu manfaat bagi si perusahaan itu. Lalu kita sebagai investor publik, kita mendapatkan hak kepemilikan dan jika perusahaan memiliki keuntungan, kita akan mendapatkan dividen. Nah, lalu seperti alur yang Bukalapak tadi, ya. Jadi ada namanya pasar perdana atau IPO dan pasar sekunder. Pasar perdana ini, ya, seperti Bukalapak tadi, dia menerbitkan saham lalu dijual oleh penjamin emisi. Kita sebagai investor di pasar perdana kita membayar nih harga saham Bukalapak ketika itu 855 dan kita mendapatkan saham, ya. Oke, kita mendapatkan hak di mendapatkan saham di pasar perdana. Lalu ketika sahamnya bergerak naik, saya pengen segera jual nih. Nah, kita menjual melalui lembaga pasar modal kepada investor yang lain. Nah, proses jual beli dengan investor lain setelah IPO itu di pasar sekunder. Ini yang rutin kita lakukan saat ini. Nah, di saham ini
ya ada lembaga-lembaga yang mengawasi jalannya kegiatan ini sehingga lebih terjamin gitu kan. Jadi pertama ada lembaga bursa efek, kemudian diawasi oleh OJK, ada lembaga clearingnya, ada lembaga penjaminnya, gitu. Ada lembaga pencatatnya, sehingga dana kita insya Allah tuh aman gitu. Misalnya nih saya punya dana 10 juta di rekening dana investasi, belum saya belikan apa-apa, itu dana itu tetap tersimpan walaupun brokernya bangkrut gitu. Nah, itu salah satu keselamatan dari pasar saham ini. Nah, ini tadi seperti alur yang tadi ya. Jadi ada proses jual beli ya, lalu ada proses pencatatan dan penyimpanan saham. Jadi saham yang kita beli itu disimpan. Jadi misalnya nih saya beli dan 15 tahun lagi deh baru saya mau lihat, itu tetap tersimpan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita punya tanah dan tidak kita apa-apain, 15 tahun lagi kita datang, mungkin sudah dipatok orang gitu. Nah, kalau saham data kita tersimpan di KISE namanya ya. Nah, jadi itu salah satu keunggulan saham dari sisi keamanan. Nah, lalu kapan sih kita bisa berdagang saham? Jadi waktu perdagangannya Senin sampai Jumat ya, ada 2 sesi. Sesi 1 itu jam 9 sampai jam 11.30. Sesi 2 jam 13.30 sampai 14.49. Tapi ini di masa pandemik ya. Kalau setelah pandemik itu bisa lebih dari ini. Nah, langkah-langkah memulai nih. Tadi kita udah tahu saham, lembaga penyelenggaranya, emiten. Nah, apa sih langkah pertama? Langkah pertama itu buka akun trading dulu gitu. Jadi sebelum kita bicara kita mau invest di mana, tapi kalau kita belum buka akun trading, ya itu sih bullshit ya. Gitu. Jadi sama seperti saya mau nabung di mana, ya tapi kalau nggak punya buku tabungan, nggak punya rekening bank, ya bisa gitu kan. Nah, jadi caranya sebenarnya sederhana aja, sama seperti kita membuka rekening di bank ya. Kita akan diminta KTP, NPWP gitu kan, isi formulir. Bahkan kalau sekarang yang sudah digital, kita tinggal ada elektronik istilahnya tuh QYC gitu kan, QYC. Lalu setelah akunnya jadi, udah kita tinggal top up dana, lalu besoknya kita udah bisa, saat itu juga kita udah bisa berinvestasi. Nah, ini adalah daftar broker atau sekuritas ya yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Biasanya teman-teman di Telkomsel itu makanya ada Mirai Aset, ada Indo Premier, ada Ajaib bagi yang milenial gitu. Nah, kalau yang senior-senior kayak Pak Eko, Pak Dodo itu makanya Dana Reksa ya, Dana Reksa, ada Bahana gitu kan. Ada Panin Sekuritas gitu. Tapi kalau misalnya nih milenial, saya masih ragu nih mau investasi saham. Ya udah coba Ajaib deh gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman mau buka rekening dan gampang, teman-teman bisa akses ke ini aplikasi Ajaib, tinggal cari di Google Play dan App Store, ketik Ajaib, akan muncul, download dan ikuti journey-nya, onboarding-nya. Nah, jangan lupa masukin kode referral yang ini ya. Yeah. Berapa persen Mas Helmi? Nah, lalu bagaimana cara beli? Ya, cara beli itu kita memilih perusahaan yang mau kita beli. Lalu kan ada harganya ya. Ada harganya berapa? Misalnya nih TLKM, Telkom itu saat ini harganya 35.30 kalau nggak salah ya. Nah, kita tentukan kita mau beli berapa lot. Satu lot itu setara dengan 100 lembar. Ya. Jadi kalau untuk kasus ini, misalnya nih ada saham harga Rp100, kita mau beli 2 lot, ya. Nah, misalnya di sini kasus ini harga sahamnya Rp1.000, kita mau beli 2 lot
maka nilai uang yang kita bayar adalah Rp200.000. Nah, tapi kita dikenakan biaya transaksi. Ya. Di sini pada kasus ini adalah 0,3%, tapi kalau teman-teman di Ajaib cuma 0,15%. Nah, Ajaib ya, Mas. terus misalnya nih harganya naik dari 1.000 jadi 1.200. Nah, kita mutusin jual. Nah, kita menjual di harga 1.200 dan kita mendapatkan uang 240.000. Dipotong biaya transaksi juga. Nah, di sini kasusnya 0,3%. Kalau di Ajaib itu 0,15 ya, 0,15 juga ditambah PPh 0,1%. Ya. Nah, bayangin nih teman-teman, kalau teman-teman punya gaji ya lebih dari 100 juta, itu teman-teman dipotong pajak besar banget gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman dapat cuan 100 juta dari saham, itu cuma dipotong negara 0,1%. Itu salah satu keunggulan saham yang tidak diperoleh di instrumen investasi lain. Misalnya teman-teman mau jual rumah nih, rumahnya udah laku, mau jual. Teman-teman kena pajak 5%. Ya. Gitu. Nah, di sini cuma 0,1%. Gitu. Nah, saham ini ya namanya juga investasi, ada resiko ya, ada resiko dan keuntungan. Gitu. Jadi kalau ada investasi yang bilang, wah ini nggak ada resiko, wah itu bullshit itu. Ya, semua investasi itu pasti punya resiko. Gitu. Nah, investasi saham ini resikonya adalah capital loss. Jadi misalnya penurunan harga saham. Ya contoh, harga saham Telkom pernah kan 4.000 ya. Nah, saat ini nilainya 3.500. Bagi yang beli di 4.000, dia mengalami capital loss, penurunan harga saham. Ya. Nah, lalu kemudian ada resiko likuidasi. Misalnya perusahaan itu bangkrut. Ya, perusahaan itu bangkrut atau perusahaan itu gagal bayar hutang. Ya contoh pada salah satu mitra kita gitu kan. Nah, mitra kita yang PKS-nya sudah diputus oleh teman-teman. Nah, bagi yang memegang saham itu, dia mengalami resiko likuidasi. Nah, tapi kalau kita bisa memilih perusahaan yang bagus, kita akan mendapatkan keuntungan berupa capital gain. Jadi kenaikan harga saham. Contoh misalnya yang beli Telkom di harga 3.000. Atau ini aja lah, dulu teman-teman mendapatkan ESOP ya. ESOP kita itu di harga kurang lebih 1.200 per lembar. Ya. 1.200 ya, let's say 1.200 per lembar. Saat ini nilai harga saham Telkom kan 3.500, berarti sudah mengalami capital gain. Nah, lalu kemudian selama beberapa tahun kita terima ESOP itu 2012 ya. Pertama kali ada dividen 2013. Bayangin udah 8 tahun ya, 8 tahun teman-teman yang punya saham Telkom ketika itu mendapatkan dividen. Ya. Gitu. Itu salah satu keuntungan dari saham. Nah, lalu wah saya masih belum mengerti nih gimana sih keuntungan dari saham. Jadi contoh nih, kita investasi pada kita punya peternakan sapi, ya. Kita beli sapi dari masih kecil gitu, baru lahir, kemudian kita kita rawat sampai akhirnya besar, ya itu investasi karena ada proses pemeliharaan jangka panjang. Nah, lalu ketika contoh misalnya menjelang hari raya Kurban, hari raya Idul Kurban, 2-3 bulan sebelumnya kita udah beli sapi nih, harga 10 juta. Ketika hari 10 hari sebelum Lebaran Haji, harga sapi 15 juta. Lalu kita menjual, kita mendapatkan untung 5 juta. Itulah yang disebut capital gain. Ya. Nah,
Lalu kalau misalnya saya mau miara sapi untuk mendapatkan dagingnya atau susunya gitu. Ya, sapinya tetap saya kembang biakan. Nah, dari penjualan susunya itulah itu contoh dividen. Sapinya tetap kita miliki, tapi yang kita jual adalah hasil usahanya. Nah, itu tadi awal mula kita mau memulai saham. Nah, udah punya rekening saham, kita udah tahu keuntungan kerugian saham. Lalu kita mau masuk di saham apa, gitu kan? Itu. Nah, di Bursa Efek Indonesia ada 700 lebih perusahaan yang tercatat dan kita bisa membeli sahamnya. Tapi kalau kita bagi berdasarkan kategorinya, berdasarkan kapital marketnya, ya. Jadi ada 3 jenis. Ya. Yang pertama blue chip, itu saham-saham dengan kapitalisasi lebih dari 10 triliun. Nah, dia cocoknya tuh buat investasi, ya, buat untuk trading yang jangka menengah, jangka panjang, gitu. Dia sangat liquid, banyak dimiliki oleh investor. Ada kurang lebih 111 saham ya. Nah, contohnya misalnya ya Telkom, bank-bank besar ya, lalu perusahaan properti ya, properti besar seperti Pakuwon, Ciputra, BSD gitu. Lalu lapis yang kedua itu saham-saham dengan kapitalisasi 500 miliar sampai 10 triliun. Nah, saham ini cukup liquid, cukup stabil. Biasanya perusahaan-perusahaan ini masih akan berkembang lebih besar lagi. Nah, jadi kalau mau dapat keuntungan berlipat ganda, itu mainnya di saham-saham ini. Gitu. Kalau blue chip itu kan udah perusahaan besar, paling growth-nya ya 10-20%. Kalau ini growth-nya bisa lebih dari 100%. Ya, contoh kayak misalnya properti-properti yang kecil kayak Alam Sutra atau Demas. Juga misalnya perusahaan infrastruktur kayak Adikarya, ya POWR ini Cikarang Listrindo ya. Terus kemudian yang mining ini ada Indika Energi, lalu ada Matahari Department Store gitu, dan seterusnya di sini. Nah, yang ketiga ini saham-saham yang berisiko tinggi. Jadi kapitalisasinya di bawah 500 miliar. Nah, biasanya dipakai oleh para trader untuk dalam tanda kutip berspekulasi gitu kan. Nah, biasanya kita sering dengar saham gorengan gitu ya. Saham ini digoreng. Nah, biasanya hanya bermodalkan isu, saham-saham ini udah dinaikin gitu kan. Nah, ini resikonya sangat tinggi, tidak cocok untuk teman-teman pemula yang baru masuk ke dunia saham. Nah, lalu berikutnya, apakah investasi saham ini halal apa enggak? Nah, jadi di sini kita bahas nih saham syariah. Jadi ya saham itu berdasarkan fatwa DSN MUI ada saham-saham yang dikategorikan sebagai saham-saham syariah. Prinsip syariahnya di mana? Yang pertama, produknya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ya prinsip ya misalnya ya contoh paling gampang lah. Kita kerja di Telkomsel, ya. Kerja di Telkomsel dimiliki oleh Telkom. Telkom menjual sahamnya di pasar. Ya. Kita sama-sama tahu bahwa kita kerja di Telkomsel ini kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, gitu kan. Nah, sehingga bisnis Telkom dan bisnis Telkom yang dihasilkan pun bukan bisnis yang bertentangan dengan syariat, bahkan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Nah, sehingga saham Telkom dikategorikan sebagai saham syariah. Lalu kemudian jadi walaupun sahamnya syariah, cara jual belinya pun harus sesuai dengan prinsip syariah. Ya, analoginya gini, kita dagang beras di pasar, itu syariah kan, itu halal ya. Tapi kalau cara jual kita mengurangi timbangan, itu kan menjadi tidak syar'i. Gitu.
ya malah menjadi haram di situ. Nah, jadi dalam transaksi saham pun ada kaidah yang diatur. Jadi kita dilarang short selling, ya. Jadi menjual sesuatu yang belum kita miliki. Jadi misalnya nih kita saham Telkom berpotensi turun, tapi kita belum punya barangnya, kita jual, ya. Nah, lalu nanti ketika harganya udah turun, kita beli di bawah. Itu namanya short selling. Tapi ya di Indonesia kebetulan tidak, investor retail tidak diperkenankan melakukan itu. Tapi kalau di bursa Amerika, di negara luar itu lazim dilakukan. Nah, yang kedua adalah margin trading. Margin trading ini kita menggunakan dana dari broker ya untuk dipakai untuk trading. Gitu. Nah, biasanya ini kalau teman-teman yang main forex biasanya dikasih leverage 1 kali, 10 kali. Nah, itu namanya margin trading. Nah, dalam hal ini margin trading dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah karena kita akan dikenakan bunga oleh si sekuritas. Nah, lalu saham-saham apa sih yang masuk dalam kategori saham syariah? Jadi ada 4 indeks utama ya yang bisa menjadi rujukan kita dalam memilih saham-saham syariah. Yang pertama adalah ISI, Indeks Syariah Saham Indonesia, itu ada 447 saham. Jadi kan banyak banget ya. Jadi dari 700 saham, itu 447-nya berlabel syariah gitu. Jadi lebih banyak yang halal daripada yang haram. Nah, lalu di dalam ini ya bagian-bagian kecilnya ada namanya JI, Jakarta Islamic Index. Ini saham pilihan 30 saham saja. Lalu JI 70 ya, itu 70 saham dan IDX MES BUMN 17. Jadi 17 saham BUMN yang dikategorikan syariah. Nah, ini adalah daftar perusahaannya. Ya. Ini kurang lebih 70 saham yang masuk dalam JI. Jadi kalau tadi kan ada 447 saham, tapi yang 70 terbaiknya ini kurang lebih seperti ini. Ada pasti teman-teman banyak mengenal logo-logo perusahaan ini ya. Ya, termasuk perusahaan kita di bawah Telkom ya. Itu masuk dalam indeks syariah. Nah, lalu ya saya masih bingung nih, saham apa yang harus saya pilih? Ya. Nah, kita bisa jadi cara paling gampang untuk menentukan saham adalah minimal kita pernah lihat produknya apa. Ya. Sebagai bukti bahwa perusahaan itu eksis. Nah, ini adalah saham-saham dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita nggak bisa dipisahkan dari saham-saham ini. Ya, ya misalnya bangun pagi kita mandi pakai sabun Lifebuoy, kemudian kita sarapan minum susu Ultra, makan sari roti, ya goreng nugget dari Charon Pokphand atau Java, sambil ngemil biskuit Mayora, lalu kita ke kantor naik mobil Avanza yang dikeluarkan oleh Astra International. Ya, kita masuk jalan tol Jasa Marga, kita isi bensin di AKR, ya. Jalan tol itu dibangun oleh Adikarya dan Waskita, gitu. Lalu setelah selesai kantor, kita pengen jalan-jalan ke mall A, gitu kan. Kita belanja di S Hardware, ya, atau kita ngopi di Starbucks yang dimiliki oleh MAP, gitu. Lalu kita belanja di Alfamart, Indomart. Terus nyampe di rumah udah capek, kita nonton TV, ya nonton MNC, nonton SCMA, nonton di sini SCTV atau nonton video gitu kan yang dimiliki oleh SCM sambil ngemil Indomie yang diterbitkan oleh Indofood CBP. Nah, sepanjang hari ini ya kita di-cover oleh jaringan Telkomsel, kemudian kita lakukan pembelian menggunakan mobile banking, ya, dan kita tinggal di perumahan, ya BSD, Pakuwon, Sumarekon dan lain-lain. Itu semuanya adalah saham dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tapi saya pengen saham yang ngasih dividen, gitu kan? Oke, jadi
Bursa Efek Indonesia punya 20 saham yang masuk dalam kategori IDX High Dividend. Nah, kalau kita mau lebih konkret lagi nih, ya, contoh saham Telkom. Saham Telkom memberikan dividen 5,3%. Ya. Nah, berapa sih yang bisa kita untuk mendapatkan dividen ini kita keluarkan modal berapa? Ya, cukup 353.000 kita udah mendapatkan satu lot saham Telkom. Ya, bahkan misalnya nih, wah masih mahal. Oke, teman-teman kalau jalan di tol Bekasi ya, Bekasi Cikarang lalu ketemu namanya Kota Delta Mas, Pura Delta ya. Nah, dia memberikan dividen 16,5%. Bayangin gede banget. Itu harganya cuma 19.000 satu lot. Ya. Nah, ini adalah daftar-daftar saham yang dia memberikan dividen cukup besar, harganya juga cukup terjangkau. Teman-teman tinggal milih sesuai dengan yang teman-teman kenal. Nah, lalu, wah saya pengen gimana caranya pensiun nyaman, saya nggak harus buka warteg, gitu kan? Saya nggak harus nyangkul di kebun, ya. Saya nggak harus kerja lagi, gitu kan? Oke, ada caranya untuk mendapatkan pensiun santai, ya, dengan aturan 4% rule, ya. Nah, jadi William P. Bengen tahun 94 dia menyusun tentang 4% rule. Jadi diasumsikan bahwa jika setelah pensiun kita masih akan hidup 30 tahun lagi, gitu kan. Nah, maka kita harus menyiapkan portofolio kita selama 30 tahun itu di mana kita akan mengambil 4% setiap tahunnya. Dan dengan mempertimbangkan inflasi ya. Nah, itu dengan aturan ini disimulasikan kita bisa hidup selama 30 tahun sambil ongkang-ongkang kaki, gitu ya. Apa namanya, mendapatkan passive income, ya, nggak perlu mikir apa namanya, nggak perlu apa namanya harus nyari kerja lagi setelah pensiun, ya, nggak perlu membuka usaha yang beresiko. Nah, tapi ada syaratnya. Yang pertama, kita harus punya modal tabungan pensiun dulu nih. Nah, lalu dari modal pensiun itu untuk tahun pertama kita akan ambil 4% ya. Nah, terus kemudian kita harus mencari nih. Kita mencari instrumen investasi yang bisa memberikan return ya setidaknya 10% lah, gitu kan. Nah, tapi kita juga harus ingat inflasi setiap tahun, ya, inflasi setiap tahun itu minimal 3%. Dan salah satu kuncinya adalah jangan banyak gaya, gitu kan. Udah pensiun nggak usah gaya tinggi, gitu. Nggak usah main Brompton 200 juta, nggak usah main RD sekian ratus juta, gitu. Nah, itu salah satu syaratnya. Lalu apa yang harus kita langkah-langkahnya seperti apa, gitu. Nah, langkah-langkahnya adalah kita tentukan dulu nih 1 bulan kita tuh biaya hidup nyaman ketika pensiun berapa ya, gitu. Nah, di sini kita harus ingat bahwa ketika pensiun kita tidak boleh punya lagi cicilan rumah, ya, tidak boleh punya cicilan apa namanya yang sifatnya makan biaya ya. Terus juga anak-anak sekolahnya udah selesai, ya tinggal anak bungsu aja lah, katakanlah kalau yang punya anak banyak. Nah, selama ini yang menggerus biaya hidup kita itu kan adalah itu ya, punya cicilan rumah, punya anak yang masih sekolah, masih kuliah, mau masuk kedokteran biayanya 300 juta dan seterusnya. Nah, harapannya ketika pensiun hal-hal seperti ini sudah nggak ada lagi. Lalu kita tentukan, kan kita tahu nih usia pensiun kita kapan, ya katakanlah 5 tahun lagi. Nah, 5 tahun lagi nilai 20 juta ini itu berapa sih? Gitu.
Kalau dihitung-hitung ternyata setara dengan 23 juta. Jadi bukan lagi 20 juta. Nah, kita kalikan selama setahun. Oh, berarti setahun kita butuh 278 juta untuk tahun pertama nih, ketika kita pensiun. Nah, kita bagi dengan 4%, ketemulah angka 6,955 miliar yang harus kita siapin jika dalam 5 tahun lagi kita mau pensiun dengan menikmati biaya bulanan 20 juta. Wow, gede banget ya. Nah, tapi uang saya nggak sebanyak ini gitu. Gimana caranya saya harus mengumpulkan uang sebanyak itu? Nah, jawabannya ada. Loh, kok nggak bisa. Annotation. Nah, di sini ada saham-saham blue chip yang saat ini diskonnya lagi gede-gedean. Ya, Mantap. ya. Teman-teman tahu bahwa ya, jika kita mendapatkan barang dengan diskon 50%, maka kalau dia balik ke harga semula, kita bisa dapat cuan 100%. Ya. Nah, kita bisa memilih saham-saham blue chip ini yang lagi diskon gila-gilaan ini, ya, untuk melipat gandakan kekayaan yang sudah kita miliki, ya, dana yang sudah kita miliki. Gitu. Kenapa saya begitu yakin dengan perusahaan blue chip ini? Perusahaan blue chip ini adalah perusahaan-perusahaan yang bisnisnya jelas, perusahaannya ada, kita tahu di mana, produknya kita tahu di mana. Gitu. Tapi saat ini karena lagi pandemik, maka pendapatannya turun. Gitu. Nah, apakah pandemik ini akan berlangsung seterusnya? Enggak, insya Allah akan balik lagi ke kondisi normal. Tapi saya mau beli kalau kondisinya udah normal. Nah, ketika kondisi udah normal, kita udah ketinggalan kereta, kalau kata Pak Lo Keng Hong. Jadi kapan saat belinya? Ya sekarang. Gitu. Gitu. Ya, gitu dulu Mas Jenis. Siap. Saya ada pertanyaan. Siap, terima kasih Mas Helmi. Menarik sekali ya kakak-kakak gitu ya. Kalau kita ngomongin saham, ngomongin investasi, artinya kan ada harapan lah ya, harapan yang akan kita inginkan dari uang itu ya, yang kita investasikan itu bisa berkembang biak, even mungkin bisa berpuluh-puluh% kalau tadi ada saham yang bisa naik 20.000% ya, Mas Helmi ya, luar biasa banget itu. Jadi ini menarik sih, maksudnya gini, ada beberapa mungkin dari kita gitu ya, Mas Helmi ya. Jadi kita masih bingung nih Mas. Tadi beberapa udah dijelasin gitu ya Mas. Jadi ketika kita mau invest nih, oh saham ini syariah apa enggak gitu ya. 100% halal apa enggak gitu kan. Gue takut nih pengen invest, takutnya nanti ketika kita invest malah nyemplungnya, wah ini jadi apa, agak semi-semi ke arah situlah ya. Maksudnya tadi ada beberapa yang pure syariah, ternyata Telkom juga syariah ya Mas Helmi ya, bagian dari syariah gitu ya. Nah, kalau itu kira-kira gimana Mas Helmi? Maksudnya kita menginvestasikan, lebih baik kita investasikan yang cuannya gede dulu atau mentingin syariahnya dulu nih? Kadang kita tergiur dari profitnya nih, itu kan. Itu gimana cara membedakan antara, oh kita pengen cuan nih gede, cuman aduh syariah apa ya gitu ya. Ya, pastinya yang pertama kita harus dahulukan syariah dulu kan. Bagi yang muslim, Ya. ya kita sebelum kita mau berinvestasi ya. Jadi kita tentukan dulu mau beli saham apa. Nah, beli saham apa? Kita untuk amannya kan pertama kita memilih saham syariah ya. Lalu dari saham syariah itu mana yang memberikan diskon paling besar dan bisnisnya tuh baik-baik saja ya. Ya let's say dari tadi kan ada beberapa contoh ya. Dari 70 saham ini ya. Kita
kita tinggal pilih nih, mana di antara 70 saham ini yang potensi kedepannya bagus, ya. Lalu dia memberikan diskon yang besar saat ini, ya. Nah, kita sebenarnya hanya cukup memilih 2, 3, atau bahkan 5 saham saja. Gitu. Jadi nggak harus 70 saham ini kita miliki. Nah, Monitornya kalau susah ya Mas ya. iya, jadi kalau saya akan cenderung memilih saham-saham ini nih yang memberikan Oke, diskon besar. siap. Gitu. Noted Jadi kalau Mas. Ya, jadi kalau siap. sebagai bocoran, ya saat ini saya lagi megang perusahaan gas negara. Wah, Ya. mantap. Dia memberikan diskon 35%. Lalu apa keyakinan saya terhadap saham ini? Bayangkan dia adalah perusahaan monopoli, ya. Dia yang mensuplai gas kepada industri di Indonesia, gitu kan. Masa perusahaan monopoli nggak bisa untung gitu. Betul. Gitu. Logika sederhananya begitu saja. Gitu. Ya. Ya. Oke, Mas Helmi, ini kebetulan juga penanyanya sudah cukup banyak nih Mas Helmi. Sebelum kita moving ke trading plan dan investment plan, mungkin saya bacakan dulu beberapa pertanyaan, mungkin 3 pertanyaan ya Mas Helmi ya. Yang pertama silakan. dari Pak Ana Sudiatman gitu ya. Pertanyaannya gini, bagaimana untuk memulai saham dan menentukan saham yang akan kita beli? Dan bagaimana cara monitor pertumbuhan saham yang kita beli. Nah, ini related dari presentasi yang awal ya, Mas ya. Jadi Ya, betul. kita Jadi pakai pertama instrumen apa? Monggo. buka akun trading dulu, Ya. lalu kemudian tinggal Nah, biasanya pertanyaan saat orang mau berinvestasi saham, berapa minimal dana yang harus saya alokasikan? Gitu. Nah, ini sebenarnya kembali lagi, kita pengen dapat berapa sih? Gitu kan. Ya. Misalnya, bagi teman-teman yang biasa dapat SHU Kisel, dapat SHU Kisel 10 juta. Ketika Kisel ngasih SHU cuma 4 juta, pasti pada menggerutu kan, wah kok SHU-nya kecil gitu kan. Nah, SHU itu kan adalah ekspektasi kita bahwa saya pengen dapat 4 juta, saya pengen dapat 10 juta. Oke. Kita setting dulu ekspektasi kita mau dapat return berapa gitu. Dapat 10 juta, kalau dapat 10 juta secara logika umpan itu selalu lebih kecil dari kalau kita mau dapat kakap, umpannya itu kan selalu lebih besar dibanding kita mancing di sungai gitu. Ya. Kita mancing di sungai, mancing di tambak, modal cacing udah dapat ikan. Betul. Tapi kalau kita mau dapat kakap, umpannya kan harus yang gede. Gitu. Yes. Nah, sama. Kita ekspektasinya mau dapat berapa? Kalau kita mau dapat 10 juta, berarti paling enggak, kalau return-nya 10%, ya, modal kita harus 10 kali lipat dari itu. Wow. Gitu. Jadi bukan, saya mau invest tapi cuman masukin 1 juta. Iya. Tapi berharap bisa dapat 10 miliaran. juta. Itu nggak bisa. Gitu. Gitu. Kecuali kalau tadi ya, Mas Helmi ya, ada saham yang tiba-tiba 20.000% Mas ya dalam setahun tuh. Jadi itu sangat jarang ya. Iya. Kita bicara keumuman saja. Gitu. Ya. Oke. Ya. Pertanyaan mungkin. Cara monitoring ya. Cara monitoring sebenarnya kan, contoh misalnya kita masuk ke Ajaib, ya. Di Ajaib itu, nah ini salah satu kelebihan dan kekurangan saham. Ya. Kelebihan saham adalah kita bisa monitor kapan saja. Ya. Tapi itu menjadi kekurangan. Kekurangannya kenapa? Itu yang membuat kita tuh gatal untuk menjual. Ya. Ketika harganya turun kita takut tambah turun. Ketika harganya naik kita pengen cepat-cepat menjual. Padahal ketika kita punya rumah atau tanah, adakah tiap hari kita mengecek berapa harga rumahnya saat ini? Ya, enggak kan? Ya. Gitu. Oke, Mas Helmi clear sih. Jadi ya banyak instrumen yang yang harus kita pertimbangkan gitu ya. Kalau kita mau cuan besar ya otomatis modalnya harus gede ya Mas Helmi ya. Kira-kira kayak gitu ya kurang lebih ya. Terus monitor saham tadi bisa pakai Ajaib itu kayak ini ya Mas, kayak alatnya gitu ya Mas ya, instrumennya. Ya, aplikasi ya. Kalau Mas Danis pernah pakai Bibit,
Ya, Ya, bibit kan untuk membeli reksadana ya. ya, ya. Nah, Ajaib itu seperti aplikasi bibit juga. Dia Oke. bisa beli reksadana, bisa beli saham. Itu yang milenial banget ya, Mas, tadi ya, udah disebutin. Ya, yang bahkan Siap. cenderung Gen Z. Mas. Iya. Oke, clear sih pertanyaan nomor 1 ya gitu ya. Eh, lanjut ya Mas Helmi, mungkin Ya. yang kedua ini dari Mas Arya yang bertanya bahwa bagaimana cara kita menentukan harga wajar suatu emiten saham? Nah, ini Hmm, gimana Mas Helmi? ya. Nah, jadi cara menentukan emiten wajar, ya, ada dua apa namanya? Berarti kita menggunakan analisa fundamental. Ya. Hmm, Analisa fundamental itu ada dua indikator, yaitu namanya price book value. Ya, price book PBV. value itu misalnya gini Mas Danis. Ya. Mas Danis kepengen beli mobil katakanlah HR-V. Ya. Harga HR-V itu setelah lihat katalog harganya 250 juta misalnya. Lalu dengan spek yang sama ada orang menawarkan ke Mas Danis, mau beli nggak? Ini 150 juta. Saya lagi Ya. butuh uang. Menurut Mas Danis murah atau mahal? Murah, bungkus Mas langsung. Bungkus kan? Nah, saham pun demikian. Jadi price to book value itu Ya, mengindikasikan bahwa harga wajarnya berapa dan harga saat ini itu sudah melebihi harga wajarnya apa belum. ya, Jadi misalnya kita bisa berhitung misalnya, oh Telkom itu harga wajarnya 4.000. Berarti kalau 3.500 murah dong oke, oke, oke. gitu. Ya, ya. Nah, itu price to book value. Yang kedua adalah price earning ratio. Jadi menghitung keuntungan apa namanya harga saham dibanding dengan keuntungan per lembar sahamnya itu berapa. Jadi misalnya ya suatu saham keuntungan per lembar sahamnya 100 perak. Harga sahamnya dijual 1.000. Berarti dia memberikan price earning ratio 10 kali ya. Nah, sementara ada perusahaan B misalnya memberikan keuntungan cuma 50 perak ya. Tapi harganya sama 1.000. Berarti kita akan memilih perusahaan yang memberikan price earning ratio lebih kecil, artinya yang memberikan keuntungan lebih besar. Nah, tapi kita harus membandingkan perusahaan sejenis, misalnya Excel dan Indosat, ya, atau misalnya membandingkan antara apa lagi ya, misalnya untuk bank BCA versus BRI, gitu. Atau misalnya industri semen Indonesia sama Indosemen. Jadi dua perusahaan itu kita bandingkan, lalu kita lihat mana yang ngasilin keuntungan lebih besar atau yang memberikan harga di bawah harga modalnya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Siap. Jadi itu tadi ya Mas ada PBV itu ya kalau biasa kita sebut ya, price book value. Jadi memang sebelum kita mau beli itu ada apa namanya? Ada penjelasan detailnya ya Mas ya. Jadi oh ini harganya mahal atau enggak gitu ya. Jadi bisa ini Jadi kita kalau, kira-kira gitu ya. Kalau di aplikasi Ajaib itu ada kita Mantap. bisa lihat parameter fundamental itu. Siap. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mbak Rina Caniago gitu. Pertanyaannya, saham Telkom saya yang dikasih Telkomsel masih ada nih gitu. Gimana cara agar saham saya nggak diem aja? Wah, harus bergerak gitu ya. Tapi menghasilkan juga maksudnya saya mau ikut bertransaksi aktif di bursa saham atau bursa efek Indonesia. Mohon petunjuk dan bimbingannya Mas Helmi. Ya, jadi Silakan, kalau Mas. saham ESOP itu kan di Bahana Sekuritas ya. Nah, itu pastikan bahwa kita sudah punya akun di Bahana Sekuritas. Jadi kita bisa hubungi Bahana Sekuritas. Harusnya ya bagi yang care itu tiap tahun mendapatkan dividen, Mbak. Gitu. Bayangkan dengan modal 1.200, sekarang harga Telkom 3.500 mendapatkan dividen 160 rupiah per lembar.
harusnya mendapatkan cuan dari dividen itu lebih dari 10%, 168 banding 120 1.200 gitu. Ya. Jadi bisa hubungi ke Bahana Sekuritas, lalu buka akun di Bahana itu. Tapi kan kalau Bahana ini kurang direkomendasikan bagi yang pengen aktif trading. Jadi kalau mau trading sebaiknya buka di Mirai atau Indo Premier ya, atau mungkin ya Ajaib gitu. Karena kalau Bahana sepertinya dia lebih cocok kepada investor long term gitu. Oke. Clear sih Mas. Artinya kalau kita mau mau transaksi lebih ini mending ke Bahana Sekuritas gitu ya Mas Helmi ya, dibanding ke Mirai. Bukan, Mung- maksudnya ya. karena ESOP kita disimpan oleh Bahana Sekuritas. Ya. Jadi ya kita harus punya akun di Bahana Sekuritas untuk ya agar kita bisa mendapatkan dividen gitu. Nah, saya khawatir banyak teman-teman yang selama 9 tahun itu tidak mendapatkan dividen karena bisa ya. Karena akunnya tuh sahamnya tidak tersimpan di akun pribadi kita. Oke. Gitu. Tapi info lebih lanjut mending tanya ke Bahananya. Siap. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya Mas Helmi ya, sebelum kita lanjut. Ini masih pertanyaan di awal juga sih. Untuk pemula dari Pak Dedi Rasmadi. Untuk pemula, mana yang lebih baik untuk investasi saham nih, Mas Helmi? Yang pertama, investasi saham melalui manajer investasi. Atau yang kedua, investasi saham pada aplikasi robot. Nah, ini yang lagi heboh juga nih lewat robot nih aplikasi gitu ya. Kemudian yang terakhir, apakah lewat investasi saham dengan beli saham sendiri di bank atau lembaga penjual saham yang ada gitu ya. Wah, monggo Mas Helmi. Ya. Jadi yang pertama itu lewat manajer investasi itu kan produknya namanya reksadana ya. Kalau kita tanpa disadari kita tiap bulan itu beli reksadana loh. Gimana caranya? Itu BTKMP kita kan disimpan dikelola oleh BNI Sekuritas, BNI Asset Management ya. Nah, dia yang kelola dana kita. Nah, kita cuma tahu returnnya berapa. Nah, itu lewat reksadana. Tapi gini, kelemahan reksadana adalah manajer investasinya dia harus meramu portofolionya yang terdiri dari banyak saham. Ya, bahkan kita nggak tahu dia belinya saham apa aja. Tapi kalau kita beli sendiri, ya kita bisa tentukan, saya mau beli saham Pegas aja deh, gitu kan. Nggak mau campur dengan yang lain. Itu bebas-bebasnya kita. Kalau lewat manajer investasi nggak bisa. Lalu kemudian kita nggak bisa si manajer investasi dia nggak bisa jual saham setiap saat. Tapi kita bisa mau jual semua pun bisa, gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan saham dikelola sendiri itu return-nya lebih besar daripada lewat manajer investasi. Tapi kalau kita nggak mau repot, memang sebaiknya lewat manajer investasi aja gitu. Kita tinggal terima beresnya. Ya semuanya punya plus minus ya. Nah, lalu kalau robot trading, sebenarnya kan karena ini kita bahasnya saham ya. Robot trading yang saya tahu yang kemarin viral di Telkomsel itu kan untuk transaksi forex gitu kan. Nah, apakah saham ada robot trading juga gitu ya? Jadi kalau di saham itu kalau kita pakai Mirai ya, sebenarnya kita bisa atur. Oh, kalau harganya sekian, maka sistem secara otomatis melakukan pembelian atau penjualan. Gitu. Itu namanya auto order. Nah, rata-rata aplikasi saham yang sekarang sudah ada auto order. Tapi cuman jangan berharap seperti ya bagaimanapun namanya investasi kita harus ikut mikir gitu. Jangan kan
kalau kita serahkan pada robot, robot itu kan nggak punya feeling ya. Dia hanya Betul. bermain karena logika gitu kan. Ya. Robot nggak tahu isu yang lagi berkembang saat ini apa gitu. Nah, jadi saran saya ya sebaiknya kita ya belajar sendiri, kita kelola saham sendiri. Setuju. Ya. Ya, menarik sih Mas, terkait dengan aplikasi robot nih, kadang itu kemarin saya juga sempat dapat broadcast-nya, ini apa, ini robot-robot ini mau investasi tapi hasil cuan besar. Nah, sebenarnya kalau dari sisi ini Mas, karena kan kalau kita dengan konsep syariah juga gitu ya, refer-nya ke konsep syariah gitu kan, kita ngelihat kadang, eee harus ada transaksi jual dan belinya gitu ya. Kadang kalau kita pakai robot kan otomatis kita nggak tahu nih, ya itu diatur sendiri, based on logic tadi gitu ya. Nah kadang itu yang mungkin bertentangan juga ya Mas ya. Artinya dari sisi mungkin kita sebagai pegawai di Telkomsel gitu ya, karyawan, kadang nggak punya waktu nih. Nah udah gue pakai robot aja deh supaya kerja jalan gitu ya, cuan juga jalan gitu kan, kadang mikirnya kayak gitu. Nah ini juga kayaknya berseberangan juga ya Mas Helmi dengan konsep syariah itu tadi ya, kalau kita pakai robot. Sebenarnya kalau yang saya tahu forex itu tidak ada rujukan syariahnya gitu. Ya. Bahkan beberapa ulama mengharamkan trading forex gitu. Jadi transaksi mata uang yang diperbolehkan hanya jika kita membeli untuk kebutuhan. Misalnya kita mau pergi umroh, kita butuh real gitu. Nah, kita beli untuk itu. Nah, sementara kalau untuk dijadikan transaksi komoditi, itu para ulama cenderung mengharamkan ya. Ini dari informasi yang saya pelajari. Ya. Dan bahkan belum ada fatwa DSN MUI yang memperbolehkan transaksi forex. Ya. Siap, clear Mas Helmi. Untuk pertanyaannya kita hold dulu, yang selanjutnya silakan Mas Helmi dilanjut Oke, di materi nah trading. sekarang kita ngebahas tentang trading plan. Ya, Nah, sebelumnya kan menarik. kita udah punya akun, kita udah tahu saham-saham apa yang mau kita beli. Nah, sekarang saatnya kita eksekusi. Kita mau trading apa gitu. Nah, yang pertama kita harus membuat trading plan. Trading plan ini seperti kita mau lakukan perjalanan ke puncak. Ya, di mana kita harus menentukan, oh kalau misalnya saya nyampe di Ciawi dan jalan ke puncaknya ditutup, saya harus lewat mana? Gitu kan. Jalan alternatifnya mana? Nah, trading plan pun demikian. Gitu. Kita harus punya plan B kalau misalnya plan A-nya gagal. Nah, langkah pertama kita tentukan kita mau beli saham apa. Ya. Tadi udah ada pilihan saham, lalu kita coba baca-baca lagi, akhirnya kita menentukan saya mau beli saham A. Nah, lalu kemudian berapa nilai yang akan diinvest? Yang menyambung pertanyaan Mas Ana tadi, ya. Nah, kita tentukan nih, saya mau invest berapa? 10 juta, 20 juta, 100 juta, itu bebas. Tiap orang punya ekspektasi masing-masing. Nah, lalu berapa lama mau invest? Ya, mau 1 tahun, mau 2 tahun, atau 1 jam, 2 jam? Ya, 1 jam, 2 jam bukan invest ya. Nah, yang contoh misalnya, oh saya mau invest untuk nanti anak masuk kuliah 5 tahun lagi. Ya. Kan itu time frame-nya ya. Nah, lalu berapa target harga jual? Nah, misalnya, oh saya kalau Telkom 4.000 saya akan jual. Nah, itu target harga tuh. Nah, lalu target dijual saat loss. Artinya TP gini, ya Mas ya sebutnya, take profit ya. take profit ya. Ya. Kalau yang 5 ini cut loss atau ya cut loss. Jadi untuk menghindari kasus seperti Unilever ya, di mana dia saham fundamental tapi harganya turun terus. Ya. Nah, sampai ada istilah infundamental with stress gitu kan. Nah, untuk menghindari kasus seperti itu ya kita harus proteksi. Pokoknya kalau turun 5% saya harus cut loss. Ya. Itu
apa namanya trading plan-nya. Lalu kapan waktu yang tepat untuk kita beli saham? Kita beli saham jika saham ini bagus apa enggak? Oke. Lalu harganya nih wajar nggak sih? Gitu. Wajar nggak sih harganya sekian? Apakah saham ini udah memberikan diskon yang besar? Kalau tadi kita lihat di slide yang blue chip in discount, kan kita ketemu tuh, wah saham blue chip lagi diskon besar, gitu kan? Nah itu waktu yang tepat untuk beli. Nah lalu kita tadi waktu yang tepat untuk beli, sekarang waktu yang tepat untuk jual. Ini waktu yang tepat untuk jual ketika misalnya gini, kita udah punya saham A, lalu dapat kabar, wah perusahaan ini sakit gitu ya. Ya contoh, ya teman-teman channel mungkin udah tahu kasus yang menimpa mitra kita gitu kan. Lalu pada saat tersebut kita lagi megang saham itu, ya. Nah, sebagai orang channel kita tahu nih, wah perusahaan A ini lagi sakit. Nah, kita langsung mutusin jual. Seandainya kita nggak jual, saat ini kita lagi nyangkut. Bahkan duit kita bisa hilang. Gitu ya. Waduh, itu yang mengerikan Nah, itu. ya. Lalu kedua, apakah perusahaan ini sudah mahal? Jadi misalnya, apa namanya, contoh ya, waktu pandemi, saham Kimia Farma itu dijual apa namanya dibeli diperdagangkan sampai harga 7.000, padahal ya biasanya semahal-mahalnya dia 3.000 gitu kan. Artinya di atas 100%. 7.000 itu harganya udah kemahalan gitu. Itu saatnya untuk jual. Bukan saatnya untuk beli. Bayangkan kalau ada orang yang beli Kimia Farma di harga 7.000, ya saat ini lagi nangis gitu. Nah, lalu kemudian apakah perusahaan ada pengganti? Artinya gini, kalau saya jual saham ini, ada perusahaan yang lebih baik nggak dari saham yang saya beli ini? Ya. Nah, kalau kita udah punya pertimbangan itu, saatnya kita jual. Nah, ini contoh trading plan. Ya. Nah, tipsnya, jadi biar lebih fokus kita tuh milih maksimal 5 emiten saja. Jadi jangan membuat portofolio kita seperti supermarket yang apa saja ada. Itu susah untuk maintain-nya gitu. Jadi kita milih 5 saja. Nah, bahkan kalau ya saya bahkan cuma punya 2 atau 3 saja gitu. Nah, lalu kita batasi kerugiannya. Pokoknya turun 3-5% jual. Nah, tapi kalau cuan kita juga tentukan 1:2 dibanding loss-nya. Jadi misalnya 10%, ya saya akan lepas. Nah, contoh misalnya kita menentukan, saya akan beli saham Telkom jika harganya 3.100, saya akan beli 10 lot. Lalu saya beli tanggal sekian. Ini kan kita seperti nyusun diary ya. Nyusun diary, tanggal 9 Juli saya beli. Nah, lalu ketika pokoknya kalau harganya 3.500 saya akan jual. Nah, tapi kalau harganya turun ke 3.000 saya akan cut loss. Nah, lalu ternyata 17 September harganya 3.500 dan saya jual. Kita mendapatkan profit 400.000. Ya. Terus misalnya JPFA, saya akan beli kalau harganya 1.600. Saya akan beli 10 lot. Saya akan jual jika harganya 1.900. Kalau turun ke 1.500 saya akan cut loss. Nah, dan ternyata itu terjadi tanggal 14 September harganya 1.900 dilepas, mendapatkan cuan 300.000. Nah, contoh yang ketiga, saya akan beli PTBA kalau harganya 2.200. Oke, kebeli pada 6 Agustus. Saya akan jual kalau dapat profit, saya akan take profit di harga 2.500, atau kalau dia turun ke 2.100 saya akan cut loss. Wah, ternyata 23 Agustus harganya 2.100. Ya, saya harus cut loss. Dapat kerugian 100.000. Nah, ini harganya belum termasuk transaction fee. Oke. Nah, lalu ini yang pertanyaan semua orang harapkan. Sebagai karyawan, gimana sih cara saya melakukan trading? Gitu. Nah, jadi kan gini ya, kita sebagai karyawan, kita juga dibatasi
dengan hak dan kewajiban kepada perusahaan. Ya. Nah, di mana kita diberikan amanah di kantor, kita harus bekerja jam sekian sampai jam sekian, gitu kan. Nah, kebetulan jam kerja kita berbarengan dengan waktu transaksi saham, gitu. Nah, tentunya kita nggak bisa jadi aktif trader, gitu. Ya, betul. Kita menjadi aktif trader. Kecuali cuti ya, Mas ya. Gitu. Tapi anggap sajalah, katakanlah ya kalau hanya sekedar beli satu kali, apa bedanya dengan kita ke ATM gitu kan? Betul. Ketika kita ke ATM kan bos juga nggak akan marah kan? Wah, ngapain Yes. kamu ke ATM gitu? Iya. Nah, itu hal yang common terjadi di kantor misalnya. Oh, saya mau ke kantin dulu. Ya, di Telkomsel itu bukan pelanggaran berat. Gitu kan. Ya, ya. Ya, ibaratnya masa beli satu lot dua lot bisa kena SP gitu kan. Nah, Ya. tapi kita artinya gini, kita jangan sampai melanggar amanah kita gitu. Nah, caranya adalah kita lakukan swing trade. Nah, swing trade ini artinya apa? Kita beli lalu jual setelah harganya tuh mencapai target yang kita inginkan. Nah, ukuran waktunya itu bisa lama, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu gitu kan. Jadi bukan day trading atau scalper misalnya. Karena itu mengganggu jam kerja gitu. Nah, lalu kemudian kita gunakan metode dollar cost averaging. Artinya apa? Jadi setiap gajian kita masukin, setiap gajian kita masukin. Akhirnya kita akan mendapatkan harga rata-rata yang lebih baik daripada harga saat ini. Nah, ini adalah konsep menabung saham. Nanti kita akan lihat simulasinya seperti apa. Oke. Mohon maaf Mas Helmi, ini karena Ya. waktu kita agak sempit Mas Helmi, mungkin bisa agak dipercepat. Kebetulan ini saya coba sampaikan satu pertanyaan dulu ya Mas Helmi. Jadi ini masih awal pertanyaan juga ini kayaknya. Jadi dari Bu Astuti ya, Bu Tuti, bagi pemula yang ingin mencoba bermain saham, lebih baik deposito yang ada semua dialihkan ke saham atau sebagian saja yang dialihkan. Jadi mungkin nih Bu Tuti ini punya deposito nih Mas Helmi. Nah, cuma penasaran atau mungkin pengen nih main saham. Nah, cuman aku kadang kemarin sempat lihat ini ya quote ya Mas ya. Kadang kalau kita mau investasi itu tujuannya apa? Kita mau main atau mau invest gitu ya. Kalau main kadang cenderung kita dimainin juga nih sama investasinya kita gitu ya. Cuman ya itu mungkin kayak confirmation secara psikologis gitu ya. Jadi lebih ke kayak gimana nih? Maksudnya dia si Butut ini punya deposito nih, dialihkan semua nggak gitu atau sebagian aja? Jadi kan All gini in, ya. all in. Ya, jadi syarat yang keempat itu adalah kita harus beli pakai uang dingin. Betul. Artinya uang itu bukan untuk kebutuhan saat ini, bukan misalnya anak kita mau masuk sekolah bulan depan, ini duitnya ada nih daripada nunggu 1 bulan saya mainin saham, jangan. Ya. Itu boleh. Betul. Ya, nah itu harus benar-benar uang dingin. Lalu Bu Tuti punya dana di deposito. Sebagai orang yang baru awam di saham, saya tidak menyarankan semua duitnya dimasukin. Jadi Bu Tuti harus merasakan feel-nya dulu. Gitu. Ya latihan pakai 1 juta gitu kan. Nanti kalau udah yakin secara bertahap nambah. Nah, bisa menggunakan prinsip dollar cost averaging. Jadi tiap bulan aja dicicil. Jadi biar tidak memberikan dampak psikologis yang berat. Nah, ini saya kasih contoh ya, sukses story-nya Pak Eko, swing trade saham Telkom. Jadi, saham Telkom itu, saham blue chip umumnya, itu terpola seperti ini. Ini namanya fase sideways. Ya. Fase sideways, karena kan kita tahu sendiri, revenue Telkom itu kan berharap dari Telkomsel. Telkomsel tahun ini revenue-nya tidak ada perkembangan. Sehingga investor juga nggak berkeinginan untuk menerbangkan saham Telkom. Nah, kondisi ini membuat saham Telkom sideways. Jadi apa yang bisa kita manfaatkan? Nah, Pak Eko tuh
beli ketika 3.100, jual ketika 3.500. Begitu terus diulang sampai 4 kali trading. Nah, jadi dari 4 kali trading ini kalau modalnya 35 juta, mendapatkan profit 16 juta atau 52%. Bayangkan, nggak mungkin Pak Eko mengeluarkan uang sebanyak ini. Biasanya jauh lebih besar daripada ini. Wah, Nah, Sultan ya. ya, jadi kalau ini buat 10 kali milenial, lipatnya. nah, Mantap. ini angka milenial nih gitu kan. Nah, gitu. Bayangin modal cukup sekali, tapi profit 4 kali, gitu. 52%. Keren, keren, keren. Hanya dari perusahaan sendiri. Nah, ini contoh nabung saham. Ya. Jadi biar Mbak Tuti nggak stres, bisa lakukan cara cicil bertahap. Mungkin kembali ke Contoh nih, Telkom dulu bro, berarti. ya, Yang ke Telkom tadi. Artinya kan starting di awal itu bulan Desember nggak salah itu ya. ya, Jadi Desember sampai hari ini artinya dalam setahun kita cuma trading 4 kali saja. Tidak trading daily atau jam-jaman atau menitan. ya, Cukup kita bermain 4 kali dalam Desember sampai dengan September ini kita sudah cuan seperti contoh di atas. Kuartalan Pak Eko ya. Kuartalan ya. Kuartalan, betul. Luar biasa Pak Eko. ya, Swing trading itu aja sih Pak. ya. Itu sih. Ini cara yang paling gampang gitu. Nggak usah mikir, nggak usah pakai mikir, nggak usah pakai analisa gitu. Ya follow Pak Eko aja gitu. Ntar kalau boncos bareng ya Mas Elmi. Ya. Nah, ini contoh simulasi nabung saham. Jadi misalnya nih milenial, tiap bulan saya akan mengalokasikan 1 juta tiap kali gajian, ya. Tiap kali gajian saya akan alokasikan dana 1 juta. Nah, di Januari 2020 kebeli 2 lot, Februari 2020 beli 2 lot, sampai akhirnya di akhir Desember 2020 itu terkumpul 33 lot di harga rata-rata 3.134 dengan modal yang dikeluarin 10.342.000. Nah, ketika Januari 2021 harga Telkom menjadi 3490. Nah, kalau saat itu juga kita jual, kita mendapatkan uang 11.517 atau cuan 1.175.000 setara dengan 11,4%. Ya. Nah, ini contoh nabung saham dollar cost averaging. Bahkan kalau kita membeli Mayora, kita bisa dapat uang 34%. Jadi bagi yang masih pemula, ini contoh yang gampang diterapkan. Dan ini bisa kita terapkan misalnya nih, anak kita tahun depan mau masuk SMP, itu butuh uang sekian puluh juta. Nah, kita bisa nabung dari sekarang. Kita bisa nabung sampai ketika anak kita mau masuk sekolah, biayanya harus dikeluarin dan kita keluarin dan kita dapat cuan gitu. Kalau kita nabung biasa kan cuman dapat biaya administrasi. Ya. Gitu Mas Denis. Ya, artinya kalau kita punya uang gitu ya, Mas Elmi, ya prefer ya ke blue chip gitu ya, saham yang benar-benar fundamentalnya bagus, kita tabung gitu ya. Nggak mungkin kita punya uang nih, terus ada kadang itu FOMO ya, Mas ya, kalau istilahnya trader itu fear of missing out gitu. Jadi, oh ini udah akan naik gitu ya. Kadang kita terpengaruh gitu, Mas Elmi, dengan hal-hal kayak gitu. Nah, Iya. berarti kalau untuk nabung ini ya kalau benar-benar mau nabung ya berarti harus milih saham yang benar-benar fundamentalnya bagus gitu ya Mas Iya. Helmi ya. Ya, betul. Oke, menarik banget nih Mas Helmi nih topiknya nih. Mungkin satu pertanyaan lagi Mas Helmi ya. Oke. Sekalian gitu ya. Kapan dari Mas Vicky gitu ya. Kapan waktu yang tepat kita membeli saham nih Mas Helmi? Tadi kayaknya udah dijelaskan gitu ya. Lebih spesifik apakah kita bisa menentukan hal tersebut dari grafik. Nah, kayaknya ya secara ini ya, mungkin secara tadi ya, mostly memang teman-teman di PCM ini kan newbie gitu ya Mas ya, pemula gitu ya. Apalagi soal saham mungkin instrumen investasi yang lain mungkin ya masih mau belajar gitu ya. Nah,
Ya. kapan nih kira-kira? Nah, kadang kita kan mikir gini, ini harga di pucuk atau di bawah gitu ya. Kadang Ya. kita kebalik gitu ya Mas ya. Beli di pucuk, Beli di pucuk, jual di jual di bawah. bawah. Ya, ya, Anggap ya. di bawah, tiba-tiba makin terjun lagi ke bawah. Nah, itu Mas Vicky. Nah, Kayak ETH ya Mas Vicky ya. nah, betul. Ya, jadi ada dua pendekatan ya. Kalau pendekatan fundamental itu dia melihat apakah perusahaan saham yang kita beli saat ini harganya wajar apa enggak. Lalu Ya. dia akan membeli ketika harganya lagi murah. Jadi value harga lebih kecil daripada value. Dia akan beli, lalu kemudian dia akan jual ketika harganya udah kemahalan secara fundamental. Ya. Nah, lalu kalau misalnya menentukan secara grafik, itu namanya analisa teknikal. Nah, pada kasus Telkom tadi, kita melihat bahwa dia berada pada fase sideways, di mana beli ketika dia turun di support, jual ketika harganya di resisten. Nah, tapi kalau kita beli saham yang saat ini lagi terdiskon besar, ya kita bisa tunggu sampai harganya tuh berada di harga maksimal. Harga maksimalnya apa? Ketika dia udah over value. Nah, ini memang butuh ya training lanjutan ya untuk belajar tentang fundamental dan teknikal. Gitu. Gitu Mas Danis. Ya. Oke Pak Mas Helmi. Monggo dilanjut dulu. Mungkin ini izin mungkin ya Mas Helmi, karena ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin kalau yang kita selesaikan dulu gitu ya. Mungkin dari sisi materinya. Ini karena waktunya udah terbatas, silakan aja kita bahas pertanyaannya. Oke, siap. Kita langsung ke pertanyaan kali ya. 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 Pertanyaan selanjutnya dari Pak Irwan nih. Ini kayaknya tadi udah disampaikan juga. Bagaimana caranya membagi waktu untuk bisa main saham yang efektif di sela-sela aktivitas harian? Kayaknya tadi sudah dijelaskan ya Mas Helmi gitu ya. Silakan Mas. Iya, tadi ini ya. Jadi tadi 3 tips yang sudah saya sampaikan. Nah, sama kita memilih saham-saham cyclical. Jadi saham cyclical ini adalah saham yang ibaratnya saham musiman lah. Jadi dia saham komoditi, ketika harga komoditinya naik, itu kita beli ya sampai di puncak dari harga komoditi itu, lalu kita jual. Nah, kita tunggu lagi di bawah. Itu model cyclical atau kayak pada kasus saham Telkom ya. Saham Telkom ini kan dia seperti cyclical ya. Ya. Ya, di di lembah, pucuk, dan seterusnya. Jangan di pucuk beli ya Mas ya. Ya, gitu. Jadi kalau saham-saham cyclical ini kan, misalnya nih kita beli Telkom pada pada 17 November. Ya udah, nggak usah diplototin. Ya. Sebulan kemudian kita lihat, wah harganya udah tinggi, kita jual. Ya. Jadi kan lebih santai kan. Ya. Betul. Nah, jadi jangan sampai wah lagi meeting kita panik sell gitu kan. Nah, kalau ini trading santai namanya. Ya, setuju Mas Helmi. Ya. Oke Mas Helmi, lanjut ya Mas. Pertanyaan dari Bu Ninis nih, Bu Nurul Aini. Kalau pemula, gimana caranya menentukan saham ini bagus apa enggak? Ini tadi ya udah dijelaskan dari blue chip gitu ya, yang fundamentalnya bagus. Dan apakah kita harus mengikuti setiap pergerakan saham yang kita tanamkan? Ya kalau mau enak, mau nyaman, kayaknya harus ngikutin juga ya Mas Helmi ya, walaupun nggak tiap detik, tiap menit gitu ya. Ya. Silakan Mas Helmi, mungkin bisa tambahkan. Ya, jadi memang kita gini, kenapa kita milih blue chip? Kalau blue chip itu kan minimal resiko kebangkrutan perusahaan itu kecil ya. Ya, betul. Ya, dia memang harganya turun tapi perusahaannya tidak bangkrut.
hanya harganya saja yang turun. Gitu. Itu salah satu faktor keamanan yang kita cari. Ya. Tapi kita juga harus punya plan. Jadi kalau harganya turun, misalnya nih, walaupun kita beli saham Telkom, kita tahu Telkom bagus, tapi kita harus punya plan. Kita akan cut loss kalau harganya turun 3% misalnya dari plan awal kita. Gitu. Nah, itu sebenarnya bisa disolusikan dengan auto order di aplikasi. Gitu. Jadi kita ya tidak harus sampai mengganggu jam kerja gitu. Lagi lagi dikejar deadline, kita malah sibuk melihat pergerakan harga. Chartnya ya dilihat. Lagi distribusi gitu kan, jadi lagi ngentry Paradise, Wah, kayak familiar juga ya Paradise Mas Elvi ya, luar biasa. Oke, ini sebenarnya sesinya menarik banget gitu ya. Jadi khususnya untuk para pemula yang pengen cuan besar lah, pasti kan di saham nggak mungkin kita investasi di saham ya justru malah ekspektasinya malah boncos gitu ya kayak tadi. Oh ini belum beli di pucuk gitu ya, padahal di pucuk udah mau siap-siap di sell tuh para kalau istilahnya itu whales-nya ya, ikan pausnya ya Mas Helmi ya. Nah, menarik sih Mas. Jadi kadang gini, mungkin kita sekarang kan di era sosial media juga gitu ya Mas. Kadang kita ngelihat ada beberapa influencer saham gitu kayak contoh Belvin gitu ya. Mungkin Raditya Dika juga atau mungkin yang lain lah influencer gitu. Nah, kadang tuh kita terpengaruh gitu ya Mas. Dan ternyata ditelisik, oh ternyata mereka itu bandar juga nih gitu ya, cukong besar juga. Mereka instruksikan, oh ini akan naik besok, siap-siap. Ternyata pas kita beli udah di atas nih, yang lain country belakang, wah kena cut loss. Nah itu gimana Mas? Artinya nyikapin itu apakah sudahlah biarin aja gitu atau kita harus punya kalau istilahnya do your own research gitu ya, maksudnya riset sendiri gitu kan, atau memang ya udah ikut karena kita pemula nih, mayoritas teman-teman PCM nih pemula nih gitu. Tipsnya apakah kita ngikut itu atau mungkin kayak gimana Mas? Ya, nah ya itu kuncinya adalah kita harus punya trading plan ya. Iya. Lalu kemudian ada suatu kondisi yang harus kita pahami bahwa gini, kalau Pak Lo Keng Hong itu dia bilang buy on bad times and sell in good times. Jadi kalau para influencer tadi bilang, oh saham ini bagus, itu adalah good times. Saatnya kita jual. Tapi kalau ketika influencer bilang, oh saham ini jelek, nah itu sebenarnya bad time, saatnya untuk kita beli gitu. Nah, jadi contoh ya, sering terjadi pada saham ayam ya, kayak misalnya Cepin atau Java. Ketika digelontorin berita negatif, oh harga anak ayam turun, gitu. Harga pasaran ayam turun, itu langsung diikutin dengan penurunan harga saham-saham itu. Nah, sebenarnya bagi kita itu saatnya beli. Ketika bad news itu saatnya beli. Nah, lalu ketika muncul berita-berita bahwa wah prospek saham ini ke depan bagus, dia akan bangun pabrik ini, pabrik itu, gitu kan. Dia akan investasi di di data center, akan investasi di mobil listrik. Itu kan good news ya. Nah, itu saatnya jual sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, kadang gini juga ya Mas ya, artinya ada beberapa isu-isu nih, khususnya yang para konglomerat kayak kemarin Elon Musk gitu kan. Oh, dia akan nanam baterai listrik nih di Indonesia. Ternyata orang pada beli nih saham. pas dia nge-tweet nggak jadi di India, wah anjlok semua. Iya, itu yang kadang miris ya Mas ya. Gitu. Jadi kan gini ya, yang mengontrol pergerakan harga di market itu kan namanya bandar. Bandar itu
ketika dia mau nampung, kan namanya pedagang, dia kan butuh cuan. Untuk mendapatkan cuan, dia harus beli di harga bawah, jual Ya, di harga betul. atas. Untuk Diskon. mendapatkan harga yang murah, dia harus membanjiri market dengan berita-berita negatif, Iya, sehingga orang iya, takut dan menjual. iya, iya, Gitu. iya, betul. Nah, lalu dia akan menampung saham-saham yang dijual murah itu. Ketika barangnya sudah banyak, saatnya dia jual, dia mulai markup harga. Lalu dia ngandalin tuh Belvin, ngandalin siapa lagi, Ustadz Yusuf Mansur bahkan, Nah, atau iya betul. misalnya ngandalin influencer-influencer yang stand up komedi, tapi ya kita juga nggak tahu mereka punya ilmu sama apa enggak. Iya, Ya, nah betul. lalu dikeluarkan berita prospek saham ini begini, dia akan investasi begini. Nah, terus investor retail pada beli. Nah, yang punya barang siapa? Bandar. Ya, bandar dengan senang hati menjual, ya kan. Ya. Nah, begitu Oke, siklus yang terjadi di pasar modal. Jadi ya kita harus melatih harus punya psikologi yang kuat ketika betul. ngadapin situasi kayak gitu. Ya, ya, ya. Oke, Mas Helmi, ini ada beberapa pertanyaan lagi sih sebenarnya. Kita mau langsung aja menanyakan, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Ya. Ini dari Mas Ferdi. Mohon izin bertanya, Mas Helmi, sudah kurang lebih 3 tahun, sudah kurang lebih 3 tahun ini saya mencoba investasi pasif saham dengan menggunakan copy trading melalui social trading platform. Kira-kira apakah sebaiknya kita tetap dengan copy trading tersebut atau sudah saatnya untuk beralih ke investasi aktif atau trading mandiri? Ya. Jadi Kayak, memang ya. ya kalau tadi kan di awal saya menyampaikan bahwa salah satu keamanan saham itu adalah dia punya lembaga clearing, lembaga penjamin, ya, untuk menjamin keamanan dana kita. Nah, dikhawatirkan jika kita menggunakan jasa pihak ketiga yang bukan merupakan broker langsung, ya. Nah, itu dikhawatirkan dana kita akan hilang ketika perusahaan tersebut bangkrut, gitu kan. Nah, kalau kita investasi dengan akun kita sendiri, ya, bahkan kalau misalnya pun kita meninggal, ahli waris kita akan mendapatkan saham tersebut. Gitu. Jadi ada keamanan yang dijamin di situ. Gitu. Ya. Oke. Mungkin beberapa pertanyaan terakhir nanti bisa japri kali ya ke Mas Helmi ya, karena kayaknya Mas Helmi akan membuka kelas-kelas khusus saham nih setelah ini gitu ya. Dengar-dengar kayak gitu ya, khusus untuk PCM kayaknya ada akses gratis lah ya. Minimal buat ilmunya nih supaya nambah-nambah ya, kalau kayak saya buat nambah-nambah beli Pampers lah gitu kan. Gitu. Ini mestinya ada level berikutnya sih, Mas Denis. Iya, betul Pak Eko. Khusus Dua Pak Eko sesi juga ada, nih Bro. kayaknya. Beli wayan, siap. Ya, mungkin sementara ini dulu Pak buat tahap awal. Betul. Beli berarti yang YouTube itu slide-nya ada, masih ada kan? Jadi teman-teman bisa belajar dari YouTube itu. Nah, ini rekan-rekan bisa belajar dari Mantap. YouTuber ini secara virtual dan lebih dalam lah. Banyak ilmu-ilmunya. Andi Senjaya saya pernah lihat itu. Bagus dia jelasin ya. Ya, jadi kalau Andi Sanjaya ini misalnya yang tertarik belajar teknikal bisa sama dia. Dia ilmu teknikalnya bagus sekali. Ya. Betul. Kalau yang mau belajar fundamental itu sama Rifan Kurniawan. Nah, Andika Sutoro Putra ini adalah contoh investor muda, bahkan usianya mungkin baru 26 tahun. Ya. Dia berasal dari kota Singkawang. Ya. Ya, jadi
tahun 2008, ibaratnya 2008 saya udah 4 tahun kerja di Telkomsel. Si Andika ini usianya baru 14 tahun. Ya, dia waktu itu dia punya usaha jual beli spare part motor. Nah, dia punya kelebihan uang. Lalu dia cari tahu gimana ya caranya saya mengembangkan uang saya ini. Akhirnya dia ke Pontianak, beli buku di Gramedia, baca-baca, oh ternyata saham gitu kan. Nah, ketika itu ya namanya pemula itu pasti rugi gitu. Tapi seiring waktu dia menemukan metode yang pas buat dia, yang akhirnya sekarang dia udah jadi miliarder gitu. Dan usianya belum 30 tahun. Gitu. Ya. Oke, Mas Helmi, karena kita berbatas waktu nih, mungkin langsung aja ke closing statement, Mas Helmi, silahkan. Ya, oke. Ya, paling saya tutup dengan pantun ya. Cakep. Siang-siang makan gurame. Kacep. Lupa diangkat sampai mutung. Cakep. Mari kita investasi rame-rame. Biar Cakep. sama-sama dapat untung. Wah, mantap. Cuan ya, Mas Helmi. Sobat cuan. Sobat cuan. Ya. Ijo royo-royo beli. Oke, nah, ada satu quotes dari Paulo Kengkong. Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia ini adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Ya. Untuk konsultasi lebih lanjut, teman-teman bisa hubungi saya di WA 0811540090. Bisa di capture ya, Kemudian, teman-teman. Oke, thank you Mas Helmi. Mungkin sebelum kita benar-benar closing gitu ya, ini sebetulnya di awal kita akan menentukan, monggo mau ditentukan 5 penanya terbaik atau seperti apa, monggo Mas Helmi. Ya. Dari Mas Helmi. Jadi kalau tadi dari teman-teman yang tanya, pertanyaannya bagus-bagus semua. Ya. Jadi seperti Mas Ana, terus Mbak Rina, Oke, Pak Ana. Mbak Tuti, ya, Mbak Ninis, gitu. Ya mungkin itu yang pertanyaan-pertanyaan yang cukup inspiratif pada pagi hari. Siap, Mas Helmi. Nanti kita umumkan pemenang 5 penanya terbaik ya, Mas Helmi. Mungkin terakhir saya juga ini terima kasih Mas Helmi untuk acara hari ini gitu ya, sangat inspiratif, sangat menarik gitu ya, khususnya buat saya juga gitu ya, karena kemarin juga ditawarkan sama Kang Zaki gitu ya tentang saham. Wah, menarik nih, lumayan buat nambah-nambah cuan gitu ya kan. Jangan hanya kita cuman beli produk-produknya aja, tapi ya kita harus punya investasi ke depan gitu ya. Dan harapannya memang ya semuanya ya, kayaknya pengennya cuannya besar gitu ya, mungkin kayak Pak Eko yang udah miliaran juga tuh kayaknya tuh. Boncos ratusan juta kayaknya receh ya Pak Eko ya. Saya nanti ruginya 1 Lexus. Waduh, ampun, sultan banget nih Pak Eko. Oke. Bukan 2 Pak Eko. Pak Ya, Eko, 2. siap. Bukan 2. Nanti malah pada kaget Pak, gak jadi invest nanti teman-teman. Pak Eko nebar fir namanya. Ya. Oke, cukup ya Mas Helmi? Ada lagi Ya. mungkin yang mau disampaikan? Cukup? Cukup ya. Oke, kakak-kakak terima kasih untuk sesi Friday Talk PCM hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu bisa membawa manfaat baik untuk kita maupun untuk keluarga kita dan Telkomsel tentunya gitu ya. Sekali lagi terima kasih Mas Helmi untuk waktu dan tempatnya gitu ya. Sangat inspiratif, sangat saya pengen belajar lagi juga soal saham jujur gitu ya. Karena posisi saham itu sekarang ya mau nggak mau ya harus masih diperhitungkan gitu ya untuk dalam dunia investasi kayak gitu. Oke, izin saya akhiri mungkin dengan pantun gitu ya. Nggak mau kalah. Jalan-jalan ke Korea Utara. Cakep. Ya. Kesananya naik kuda. Cakep. Kalau tua nggak mau sengsara, Ya. yuk investasi sama aja. Ya. Setuju. Oke ya.
Terima kasih Mas Helmi, semua kakak-kakak yang udah join. Sekali lagi, nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya langsung, monggo bisa di-capture di layar ini. Mudah-mudahan apa yang kita ini kan bisa berguna buat kakak-kakak. Ya, Oke, terima kasih. izin. Terima kasih Mas Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Helmi. Makasih Ya, Mas Mas Helmi, Helmi, Cak thank you Danis, makasih ilmunya. ya. Mas Danis, thank you Mas Ya. Danis. Sama-sama Pak Dedi. Makasih ya Mas Helmi, ditunggu lotnya masing-masing main Asik. bola. Satu lot Ya, Pak nih, Dodo. LKM. Ya, perintah dari Pak Dodo itu. Mantap. Beli Pegas. Ayo beli Pegas. Tugas ya. Nanti Ditunggu snack rekomendasinya. meetingnya Pak Dodo. Snack meetingnya kita tanya Dan Pak. suhu besarnya Pak Eko saya Pak Dodo. Minggu depan naik Pegas ini. Sip. Jangan lupa Pak Dodo. Assalamualaikum. Kalau nggak naik komplainnya Pak Eko, ganti rugi. Ya.